Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu, renungan singkat setiap pagi di mana kita bisa memulai hari baru dengan bersama-sama membangun iman percaya kita, mempercayai Tuhan lebih lagi dari hari yang kemarin. Nah, saya percaya bahwa setiap kita orang percaya tentu merindukan mujizat itu terjadi dalam hidup setiap kita. Namun ada banyak orang berpikir bahwa mujizat itu adalah hal-hal yang spektakuler, yang melampaui akal dan sebagainya. Sehingga orang merasa bahwa dia tidak pernah mengalami mujizat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini ketika kita bangun pagi dan kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah dan perenungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini Tuhan Engkau sudah menganugerahi kami kembali kehidupan yang baru, anugerah yang baru, mujizat yang baru Tuhan bagi setiap kami. Ketika kami mendapati kami masih bisa bernafas hari ini, semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami hari lepas hari. Itu sebabnya kami tidak pernah meragukan kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami, karena kami percaya mujizat itu masih ada dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati renungan singkat kami saat ini Tuhan, dan biarlah Engkau Tuhan yang berbicara secara langsung kepada kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Judul dari perikop ini adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, menurut data statistik yang saya baca, Bapak Ibu Saudara, ada banyak penderita penyakit kronis stadium akhir yang akhirnya meninggal.
Sesungguhnya mereka meninggal bukan karena penyakit kronisnya, melainkan karena kondisi psikis dan psikologinya. Mereka yang sudah merasa hopeless, kehilangan harapan, biasanya akan lebih cepat meninggalnya. Jangankan orang sakit, Bapak Ibu Saudara, orang sehat pun ketika mereka kehilangan pengharapan, maka dengan mudah mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya, bukan? Masalahnya bukan lagi pada penyakitnya, melainkan pada mentalitasnya. Dan sangat berbeda jika si penderita itu antusias dan penuh dengan semangat hidup. Maka mereka akan terus memotivasi dirinya untuk bertahan dan terus berusaha untuk survive. Biasanya orang-orang yang seperti inilah yang mampu meningkatkan lama hidupnya di dunia ini. Maka tidak heran firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Itu sebabnya apapun di dunia ini yang dapat membuat kita stres, tertekan, kesepian, ingatlah bahwa masih ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita, yang tetap bersyukur dan setia. Ingatlah untuk tetap berpikir positif, tetap semangat, tetap optimis, dan terus memotivasi diri untuk mampu melewati semuanya. Melalui pembicaraan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar banyak hal yang luar biasa tentang mujizat. Karena mujizat itu tidak akan terjadi secara kebetulan, tetapi terjadi bukan karena untung-untungan. Akan tetapi mujizat adalah pemberian Tuhan supaya namanya diagungkan. Jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan tentang mujizat ini? Yang pertama, mujizat itu pasti. Artinya, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah takut dan gentar. Jangan bimbang dan jangan mempertanyakan kuasa mujizat Tuhan. Karena orang yang selalu mempertanyakan tentang kuasa mujizat Tuhan secara tidak langsung, dia sedang menghina kedahsyatan kuasa mujizat Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mujizat itu pasti dan masih ada dan masih terjadi. Namun itu tidak akan pernah dialami oleh orang-orang yang hidupnya bimbang dan ragu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mujizat harus disertai iman. Di mana ada iman, di situ pasti ada mujizat. Jadi iman dan mujizat adalah dua hal yang berbeda. Namun juga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin ada iman tanpa mujizat. Dan sebaliknya, tidak mungkin ada mujizat tanpa iman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu selalu untuk kemuliaan Tuhan. Mujizat itu bukanlah suatu kebanggaan untuk kita, melainkan kembali untuk memuliakan namanya. Yang menganugerahkan mujizat itu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jika ada di antara kita yang menerima mujizat itu, kemudian menganggap dirinya hebat, maka sesungguhnya dia sedang tidak menghargai sang pemberi mujizat itu. Itu sebabnya saudaraku yang sangat dicintai Tuhan. Jadi kesimpulannya, dalam hidup ini, mujizat itu pasti. Mujizat harus disertai iman. Dan mujizat itu harus selalu untuk kemuliaan Tuhan. Namun untuk menggapai semua itu, tidaklah mudah tentunya. Oleh karena itu,
Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa dan bersyukur. Naikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan sebagai sumber iman, mujizat, dan kehidupan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinlah kita stay strong, finish strong. Tuhan tidak akan pernah menyerah untuk kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk diri kita sendiri. Di hadapan Tuhan saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita di hadapan Dia. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Sekali lagi katakan, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan untuk menghadapi segala sesuatu secara sendiri. Di saat jalan terasa buntu, ada cahaya Tuhan yang meneranginya. Di saat hidup ini merasa begitu berat, ada tangan Tuhan yang selalu memeringankannya. Mujizat itu masih ada. Jadi percaya bahwa kita tidak akan pernah terkalahkan dalam hidup ini. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Dengan iman kita katakan, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi setiap hari, selalu terjadi setiap hari, selalu terjadi.
Jadi kami percaya mujizat masih ada, masih terjadi. Kami percaya. Inararabo, inarabayarabashina, selamanya kami percaya. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, sebab iman percaya kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan pernah mengecewakan, Dia tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Itu sebabnya selalu berharap kepada Tuhan. Maka di setiap hari kita akan selalu terjadi mujizat-mujizat yang melampaui akal percaya kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pembuat mujizat, maafkan kami, karena seringkali kami tidak bisa melihat tangan-Mu yang tidak pernah berhenti bekerja dan memberkati hidup kami dengan segala hal yang baik, yang berada di luar dari pemikiran dan pemahaman kami. Maafkan kami Bapa, karena seringkali kami tidak bisa mensyukuri setiap mujizat yang telah Kau lakukan di setiap hari, bahkan di setiap detik dalam hidup kami. Maafkan kami ya Tuhan. Buka mata hati kami untuk dapat melihat apapun yang kami alami hari ini, itu semua adalah karena karya tangan-Mu. Buka mata hati kami hari ini untuk dapat mensyukuri segala nikmat yang kami nikmati di setiap detik dalam hidup kami. Karena segala hal yang kami punya, yang kami alami, sekalipun itu dalam bentuk persoalan masalah, bahkan jalan buntu sekalipun, semua itu akan membawa kami kepada kebenaran, bahwa semua itu merupakan kesempatan bagi-Mu untuk menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya. Mari semua yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.